Shalom. 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 Baik Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pengajaran yang akan kita dengarkan hari ini tidak panjang lebar, hanya butuh waktu 10 menit. Dan hari ini mari nanti kita tarik bagi diri kita, kalau ini masih kita lakukan. Dan hari ini kita rubah mindset kita, paradigma kita yang lama. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius 21 ayat 22. Firman Tuhan hari ini satu ayat saja. Saudara dengarkan baik-baik dan lakukan dalam kehidupanmu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan ayat 22 mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Saya ulang sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mendengarkan firman Tuhan ayat yang ke-22 ini berbicara tentang permintaan ataupun doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Di sini firman Tuhan mengatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang harus kita garis bawahin adalah doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Yang permasalahan dalam kehidupan orang Kristen hari ini, ada banyak hal doa-doa daripada orang Kristen yang belum dikabulkan oleh Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya ingin menjelaskan kepada saudara kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ini terkadang orang Kristen tidak mengetahui hal ini. Apalagi orang yang sudah datang kepada Tuhan, dia taunya datang kepada Tuhan berdoa dan dia punya keyakinan Tuhan akan mengabulkan doa itu. Apalagi kita baca firman Tuhan ini. Dikatakan di dalam ayat 22 ini, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sesungguhnya Bapak Ibu, syarat kita meminta kepada Tuhan tidak banyak. Kalau saudara meminta kepada Tuhan dengan doa dan percaya, itu yang ada di mindset kita sebagai orang Kristen. Pasti Tuhan akan jawab. Tetapi sesungguhnya ada 7 penghalang doa orang Kristen tidak dikabulkan. Kira-kira penghalang itu apa? Coba lihat kanan kirimu dulu. Doamu sudah dijawab oleh Tuhan apa belum? Haleluya. Doamu sudah dijawab oleh Tuhan apa belum? Maka saya akan mengajarkan kepada saudara. Maka hari ini firman Tuhan yang saya bawakan ini adalah tentang hal pengajaran firman Tuhan. Ya, tentang hal pengajaran firman Tuhan. Yang pertama saudaraku, yang menjadi penghalang doa saudara tidak dikabulkan oleh Tuhan, ini kayaknya mati-mati ini. Ya. Yang pertama adalah yang dosa ataupun kejahatan kita. Amin. Dosa ataupun kejahatan kita. Kira-kira dosa apa yang sering kita lakukan? Mari kita buka dulu Alkitab kita. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Satu orang bisa baca dulu, mahasiswa. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Satu orang bisa baca? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran tidak kurang tajam untuk dengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Amin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan
pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengarkan ialah segala dosamu. Nah, saudaraku, ini adalah hal yang memisahkan ataupun hal yang tidak mengabulkan doa kita. Amin. Jadi saudaraku, hari ini saya ingin jelaskan, mari introspeksi diri. Kalau mungkin saja doamu belum dijawab ataupun belum dikabulkan oleh Tuhan, perhatikan yang pertama ini. Amin. Yang kedua, saudaraku, ya, niat jahat. Katakan dulu semua, niat jahat. Niat jahat. Kalau saudara memiliki niat jahat dalam hidupmu, syirik dan sebagainya, sesungguhnya Tuhan tidak akan pernah mengabulkan doamu. Amin. Mazmur 66 ayat 19 sampai dengan 20. Ini kita akan pengajaran firman Tuhan hari ini, karena memang orang Kristen banyak yang tidak mengetahui hal ini. Mazmur 66 ayat yang 19 sampai dengan 20. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Jadi saudaraku, kalau saudara memiliki niat jahat terhadap siapapun, sesungguhnya Tuhan tidak menjawab doamu. Amin. Kalau sampai saudara juga berdoa dan saudara memiliki hati yang dendam terhadap seseorang, Tuhan tidak menjawab doamu. Saya ingin tegaskan dari mimbar ini, siapapun ada di ruangan ini, jangan menaruh dendam terhadap orang. Amin. Tuhan tidak pernah kita amarah terhadap orang, tetapi Tuhan menjelaskan, jangan padamkan amarahmu sebelum engkau padamkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Ya, firman Tuhan hari ini tidak ada pernah menjelaskan kita tidak marah. Ya, tetapi kita boleh marah, tetapi jangan ada niat jahat daripada hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemberontakan kepada Allah. Siapa yang ada di tempat ini, siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini, tidak boleh berontak terhadap Allah. Katakan amin. Amin. Pemberontakan terhadap Allah adalah dia sesungguhnya melayani Tuhan, dia sesungguhnya hadir untuk Tuhan, dia sesungguhnya bisa mengatakan engkau baik Tuhan, tetapi setelah pulang ibadah dia tidak melakukan apa perintah Tuhan. Pemberontakan terhadap Allah, dia adalah hamba Tuhan, tetapi dia pergi ke dukun. Itu adalah termasuk pemberontakan terhadap Allah. Ratapan 3 ayat 44. Satu orang bisa baca dulu. Ratapan 3 ayat 44. Firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 44. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan sehingga doa tak dapat menembus. Amin. Engkau menyelubungi dirimu dengan sehingga doa tidak dapat menembus. Saudaraku, setiap pengkhianatan kita kepada Allah, Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, kalau setiap kita berdoa, setiap kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu harus disertai dengan hati yang tulus. Tidak boleh memberontak. Karena saudaraku, setiap kita menyembah Tuhan, kalau kita main-main ataupun memberikan persembahan yang tidak tulus, belum tentu Tuhan menerima. Makanya setiap doa kita akan selalu berdoa, Tuhan kuduskan kiranya penyembahan kami ini, supaya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan supaya dapat menembus batas kepada Tuhan. Yang keempat, hati yang bimbang.
Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau mungkin saja doamu belum dijawab oleh Tuhan, kalau mungkin saja doamu belum dikabulkan oleh Tuhan, saudara tidak boleh memiliki hati yang bimbang. Hati yang bimbang seperti apa? Doa saya dijawab apa tidak ya? Doa saya diberkati Tuhan apa tidak ya? Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 ya. Hati yang bimbang seperti apa? Maka saudaraku, firman Tuhan akan mengajarkan dalam Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan seperti ini ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau setiap kita memohon kepada Tuhan, kalau setiap saudara meminta kepada Tuhan, haruslah disertai iman dan tidak bimbang. Katakan amin. Maka itu setiap kita yang ada di tempat ini, kalau kita berdoa harus disertai dengan ketulusan. Haleluya. Harus disertai dengan ketulusan. Jangan sampai nanti mahasiswa di tempat ini sambil berdoa dia sambil main Facebook. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu disertai dengan hati yang bimbang. Itu yang keempat. Yang kelima, motivasi yang salah. Terkadang Bapak Ibu orang Kristen dia memiliki motivasi yang salah. Motivasi yang dia buat dan bahkan apa yang dia kerjakan, apa yang mungkin saja dilakukan dalam melayani Tuhan, dia kira itu sudah baik. Tetapi hari ini, kalau engkau memiliki motivasi yang salah, dengarkan doamu. Katakan amin. Motivasi yang salah seperti apa? Yakobus 4 ayat 3. Motivasi yang salah itu Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Kalau kita berdoa ataupun meminta kepada Tuhan, tidak boleh dengan hati yang separuh-separuh. Tidak boleh hati yang disertai dengan kekhawatiran. Tidak boleh disertai dengan hati yang terlalu ambisi. Tetapi kalau minta kepada Tuhan, haruslah kita disertai dengan hati yang berserah. Katakan amin. Kita minta kepada Tuhan, ini aku Tuhan, tuntunlah aku. Dan kalau kita berdoa, jangan sampai saudara memerintah Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang Kristen berdoa memerintah Tuhan. Banyak yang berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan jago, berkatilah saya dulu. Dia tantang Tuhan. Amin. Coba saya lihat dulu Tuhan, minggu depan, kalau Tuhan berikan mobil kepada saya akan hidup di gereja terus. Sesungguhnya Bapak Ibu, itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan bilang, emang siapa lu digituin? Tuhan akan jawab, tanpa kamu puji saya juga, nama saya sudah mulia. Amin. Nah, ini adalah motivasi yang salah. Maaf sekali ya, motivasi yang salah itu jangan dibawa ke gereja. Maaf, kalau cewek-cewek datang kepada gereja memuji Tuhan pakai baju seksi-seksi, tempatnya salah. Amin. Amin. Kalau bajunya seksi-seksi, silakan di diskotik memuji Tuhan, jangan di gereja. Amin. Katakan dulu kanan kiri, bajumu seksi apa tidak? Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dan mahasiswa di tempat ini, kalau mungkin saya agak cerewet terhadap saudara,
Ini adalah supaya motivasimu baik di hadapan Tuhan. Amin. Kalau saya sih sebagai manusia enak-enak aja melihat yang seksi-seksi kan. Kalau orang dunia katakan itu bonus katanya. Tetapi hari ini saudaraku, engkau datang kepada Tuhan harus memiliki motivasi yang benar. Amin. 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 Harus memiliki motivasi yang benar. Dan itu sebabnya para hamba Tuhan dan para mahasiswa selalu dianjurkan kalau melayani Tuhan harus pakai dasi, harus pakai jas. Bukan seakan-akan kita menunjukkan supaya dasinya kelihatan mahal, supaya tunjukkan begini. Bukan begitu. Tetapi sesungguhnya saudaraku, engkau datang kepada Tuhan harus memiliki motivasi yang bagus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yang keenam, ya, ini dua lagi, nggak lama-lama lagi ya. Yang keenam, ketidakhormatan kepada istri. Coba bapak-bapak lihat dulu istrinya masing-masing. Amin. Saudaraku, ini mungkin saja main-main ya. Kalau saudara tidak hormat kepada istrimu, engkau pasti doamu terhalang. Ini tidak main-main. Ini perkataan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini, kalau istrimu tidak engkau hargai, mungkin saja maaf ya. Engkau yang mencari uang, istrimu hanya di rumah. Lalu engkau semena-mena terhadap istrimu. Itu adalah menjadi penghalang bagimu. Amin. Maka hari ini istri yang ada di sampingmu itu adalah sesungguhnya ada anugerah daripada Tuhan. Sesungguhnya adalah Tuhan yang mengirim. Kalau tidak percaya, mari kita buka dulu Alkitab kita. 1 Petrus 3 ayat 7. Satu orang, kau membawa dulu yang baca dengan keras. Ya. Ada bahasa Tumea enggak? Ya, 1 Petrus 3 ayat 7. Silakan, Amang Situmeang. Dengan keras. 1 Petrus 3 ayat 7. Silakan Pak. Ya? Bisa? Kalau enggak bapak-bapak yang lain dengan keras. Ini adalah harus kita buka. 1 Petrus 3 ayat 7. 1 Petrus 3 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudaraku, bapak-bapak di tempat ini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Amin. Jadi bapak-bapak mulai hari ini harus lembut terhadap istrinya. Amin. Kalau mungkin saja engkau mungkin hari-hari yang terdahulu engkau kasar terhadap istrimu, dan mungkin istrimu baru berkata pelan, engkau berkata dengan keras. Tetapi firman Tuhan membukakan pengajaran hari ini, sesungguhnya istri yang ada di dalam kehidupanmu itu adalah anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini bukan main-main saudaraku. Kalau mungkin saja istrimu cerewet, itu sudah anugerah daripada Tuhan. Amin. Amin. Itu sudah anugerah daripada Tuhan. Kalau mungkin saja istrimu, mungkin engkau berkata baru satu, istrimu udah 10 mengatakan, itu sesungguhnya anugerah daripada Tuhan. Amin. Maka nanti yang mau menikah hari tanggal 31 ini harus dipedomani firman Tuhan. Amin. Harus dipedomani firman Tuhan. Ini tidak main-main. Tapi setelah istri mendengarkan ini, jangan nanti menunjukkan ayat ini. Jangan menunjukkan. Karena apa? Karena istri adalah sebagai kaum yang lebih lemah.
Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Kalau ketika engkau melawan istrimu, bapak-bapak di tempat ini, dan hari itu juga Tuhan tidak menjawab doamu, lalu datang bapak-bapak, ya sudah, kalau nggak dijawab doa saya, dia juga nggak punya uang. Amin. Kalau nggak dijawab doa saya, dia nggak punya uang nanti. Tetapi istri juga jangan membuat tawar hati suamimu. Amin. Jangan membuat tawar hati. Kalau suami, mungkin istri saja sudah melihat suami datang, engkau sebagai istri harus juga menghormati suamimu. Dan hari ini banyak perempuan-perempuan, tapi di sini saya tidak ada mendapati itu. Kerjanya hanya main Facebook, main WhatsApp. Suaminya datang terus begini-begini. Makanan ada enggak? Ituin. Lihatlah di situ. Lihatlah di situ seperti yang di Facebook itu kan? Kenapa kamu simpan namanya ini? Mana kecap katanya? Lihatlah di kulkas itu. Kenapa kamu taruh kecap di kulkas katanya? Supaya apa? Supaya tidak kelihatan sama semut. Amin. Hari ini juga saudaraku, kalau engkau mungkin saja kasar terhadap istrimu, ini perkataan firman Tuhan. Ini juga penghalang doamu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir saudaraku, doa yang menjadi penghalang ataupun doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan, kesombongan rohani. Lihat dulu para pelayan Tuhan, lihat dulu sesama pelayan Tuhan. Sesama pelayan Tuhan saling menatap dulu. Amin. Kesombongan. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Ini bukan perkataan saya, tetapi pengajaran firman Tuhan. Lukas, satu orang kaum ibu yang baca dulu ya. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12. Ayat 11 sampai dengan 12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan zina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari segala penghasilanku. Amin. Kesombongan rohani sangat dibenci oleh Tuhan. Kalau saudara berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, jangan sekali-sekali engkau mengatakan, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan setiap hari Minggu. Setiap hari saya sudah bersekutu di hadapan Tuhan. Masakan Tuhan tidak menjawab doaku? Itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Dan engkau sebagai pelayan Tuhan, engkau sebagai yang sudah ditunjuk ataupun dipilih oleh Tuhan untuk melayani, engkau tidak boleh sombong. Amin. Engkau tidak boleh sombong. Artinya kalau ketika engkau hari itu sombong, dan mungkin saja engkau bisa bawa firman Tuhan dengan luar biasa, dan mungkin saja engkau bisa WL dengan bagus, dan mungkin saja engkau pemain musik di gereja dengan baik, tetapi itu menjadikan engkau sombong. Maaf ini ya, kalau pemain musik biasanya seperti si Rezeki ini, kalau ada gereja yang kecil memesan dia, pasti dia bilang, saya ada pelayanan. Padahal dia sesungguhnya tidak pemain musik di sini, karena mungkin gereja kecil tidak bayar dengan uang yang banyak. Saya pelayanan. Hari ini talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan kepadamu, pergunakanlah itu dengan baik. Amin. 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 Kalau itu mungkin saja dibutuhkan, jangan engkau banyak alasan. Seperti si Rezeki kemarin datang dulu kau ke gerejanya Opung ya. Dia bilang di sini iya, tetapi saya tunggu nggak datang. Wah, ini sombong mulai ini. Nanti Tuhan tidak jawab doanya ini. Itu yang saya prinsip. Amin. Tapi mudah-mudahan dijawab oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah,
itu saudaraku menjadi penghalang kita, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Maka kalau ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, ada juga caranya supaya doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Kalau ketika ketujuh hal ini semuanya kita lakukan dan tentunya doa kita belum dijawab oleh Tuhan, salah satu saja kita lakukan ini, Tuhan pasti tidak menjawab doamu. Dan yang cara kita berdoa bagaimana? Berdoalah dengan percaya, berdoalah dengan jujur, berdoalah dengan tekun, ya. Dan kalau di antara saudara mungkin saja ada memiliki niat jahat terhadap sesamamu, sesungguhnya engkau dipilih oleh Tuhan adalah menjadi sahabatnya Tuhan, menjadi ahli pewaris sorga, menjadi orang yang diutus oleh Tuhan. Jangan engkau, amin. Kalau barangkali engkau membenci saudaramu adalah doamu tidak dijawab oleh Tuhan, dan engkau tidak bisa masuk ke dalam sorga. Sia-sialah semua apa yang mungkin saja engkau berselisih dengan orang itu, tetapi engkau membenci saudara. Engkau boleh berselisih, tetapi selisih itu harus selesai. Tetap ia tidak mungkin mengasihi Allah yang sehatnya. Amin. Amin. Ini adalah penutup firman Tuhan hari ini. Dan apabila engkau mungkin saja marah terhadap siapapun, terhadap anakmu, terhadap istrimu, terhadap suamimu, terhadap pendetamu, saya ingin katakan ini. Mungkin saja engkau marah terhadap pendetamu, jangan engkau membencinya. Katakan aku mengasihi Allah, engkau adalah pendusta kata Tuhan. Amin. 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 Ini penutup firman Tuhan. Mari kita teguhkan firman Tuhan ini dalam hidup. Tuhan mengabulkan doamu. Haleluya.